Sebelum kita bahas spesifik soal unjuk rasa mahasiswa, yang terbaru kan Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri. Boleh dibocorkan apa agenda pertemuan itu? Ya, kami belum mengupdate ya pertemuan tersebut, tapi yang kami lihat adalah itu adalah apa namanya kabinet yang dipanggil berkaitan, saya pikir dengan ini ya, ekonomi ya, karena di sana ada Menteri Investasi kita, terus kemudian ada Pak Bahlil juga saya lihat, itu artinya juga mungkin berkaitan dengan bagaimana soal investasi di Indonesia barangkali. Mhm. Kan disampaikan tadi kalau pertemuan itu juga agendanya salah satunya Menteri Investasi menyampaikan hasil positif begitu ya dari hasil pertemuan dengan Amerika Serikat yang nanti kesepakatan investasi itu akan disampaikan secara terbuka kepada publik hari Senin informasinya, Mas Batra. Apakah ini sebagai langkah atau strategi juga untuk meredam gejolak unjuk rasa yang kita tahu bahwa aksi mahasiswa ini dilakukan juga sebagai aksi protes terhadap kondisi ekonomi saat ini? Ya, saya pikir pemerintah terus di bawah kepemimpinan Pak Prabowo terus bekerja maksimal di berbagai sektor dalam rangka berupaya agar pertumbuhan ekonomi kita terus bertumbuh dengan baik, terus bagaimana juga program-program yang pro kerakyatan terus juga digulirkan terus agar masyarakat bisa merasakan dampaknya lah. Jadi pemerintah tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, kemudian untuk terus bekerja siang malam agar bagaimana rakyat kita bisa makin hari tentu makin baik, makin sejahtera, apalagi dalam situasi tentu tantangannya tidak mudah ya, karena geopolitik kita, geoekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja, yang sampai hari ini tidak bisa kita prediksi ya, karena tantangannya memang begitu begitu banyak dan begitu besar. Baik, tentu kita nanti akan menanti hasil pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo beserta para menteri karena ini berkaitan juga dengan perkembangan ekonomi. Mungkin dalam negeri kita akan nantikan besok karena katanya akan diumumkan. Kalau gitu saya akan tanya soal meskipun Istana sudah merespons terkait unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa 2 hari terakhir, tapi spesifik Mas Batra, apakah Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan atau merespons secara khusus terkait dengan unjuk rasa ini kepada Gerindra misalnya? Yang pertama saya ingin memberi apresiasi ya kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM yang sudah menyampaikan aspirasinya dan itu disampaikan secara tertib, teratur, tidak ada chaos di lapangan. Tentu kita harus berterima kasih dan memberi apresiasi kepada teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa yang hari ini beberapa hari terakhir ini yang menyampaikan aspirasi, dan kita juga harus berterima kasih kepada para aparat kita, baik itu kepolisian kita, begitupun TNI, sudah menjaga demonstrasi ini dengan tertib, dengan damai, tanpa represif, dan menurut hemat kami itu adalah sesuatu yang baik ya, karena memang kita kan adalah negara demokrasi dan tentu menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, menyampaikan kritik itu tidak dilarang oleh negara dan juga diperbolehkan oleh undang-undang. Artinya demokrasi Indonesia terus makin baik, makin berkualitas karena di suatu sisi juga ada yang menyampaikan pendapat, tapi di sisi lain juga dalam hal pengamanan juga semua terjadi kondusivitas, baik itu yang menyampaikan aspirasi, begitupun yang tentu para pihak aparat kita. Jadi kita patut bersyukur ya, dan saya lihat teman-teman mahasiswa juga dalam menyampaikan aspirasi dalam batas kewajaran, dan itulah yang harus terus dilakukan ya, agar dalam proses berdinamika berbangsa dan bernegara itu terus ada dialektika yang baik. Dan itu juga ikut bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Oke, kalau soal substansi unjuk rasanya Mas Batra, kita sama-sama tahu bahwa ada 5 tuntutan utama mahasiswa di demonstrasi 2 hari yang lalu. Saya bacakan kembali, yang pertama adalah stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, kemudian juga meminta spesifik kepada Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Mana yang paling urgent yang menurut
Partai Gerindra setidaknya sebagai partai pemerintah yang harus lebih dulu direspons? Tentu terkait dengan tuntutan teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa di poin pertama tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman mahasiswa menuntut agar tidak ada pemborosan dan saya pikir jauh sebelum ada tuntutan itu pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan kepada kementerian lembaga begitupun kepada para kepala daerah kita, baik itu bupati, wali kota, begitupun dengan gubernur, agar bagaimana menjalankan efisiensi anggaran. Terbukti misalnya di semua kementerian lembaga anggarannya dipangkas, Ya. begitupun juga dana transfer ke daerah dikurangi dalam rangka apa? Dalam rangka upaya bagaimana penghematan, bagaimana agar efisiensi ini bisa berjalan maksimal. Ya. Seperti misalnya program-program yang tidak pro rakyat atau program-program dianggap pemborosan seperti perjalanan dinas, terus kemudian pembelian ATK di kantor yang tidak penting, semuanya sudah dikurangi dan semua anggaran itu diarahkan kepada program-program yang tepat sasaran. Itu yang yang pertama. Yang kedua, terkait soal kenaikan harga BBM, kita tahu bersama bahwa kenaikan harga BBM ini kan dipengaruhi situasi global, ya, karena ada perang antara Amerika, Israel dan Iran, sehingga membuat situasi global yang tidak pasti ini, kemudian harga minyak melonjak naik, dan tentu pemerintah melakukan penyesuaian. Yang dinaikkan itu adalah BBM yang non subsidi, tetapi dalam situasi yang sulit begitu pun pemerintahan Presiden Prabowo tetap berkomitmen bahwa tidak akan menaikkan BBM yang bersubsidi. Kenapa tidak menaikkan BBM yang bersubsidi? Karena tentu kita pahami bersama bahwa kalau BBM bersubsidi itu dinaikkan pasti akan memberatkan kehidupan masyarakat kita. Karena dengan otomatis kalau itu dinaikkan pasti harga bahan-bahan pokok juga ikut melambung tinggi. Nah, maka dari itu pemerintah melakukan kategorisasi yang mana yang dinaikkan, yang mana yang tidak dinaikkan. Nah, itu situasi global itulah yang mempengaruhi pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan bahwa BBM yang non subsidi harus dinaikkan karena harus ada penyesuaian dengan harga pasar. Walaupun sebetulnya ya dari berbagai masukan di awal-awal tahun banyak yang menyarankan bahwa BBM harus dinaikkan karena situasi minyak dunia misalnya terus naik, sementara asumsi APBN kita tahu sendiri bahwa hanya di angka $70 per barel, sementara kita tahu sendiri bahwa harga rata-rata minyak dunia sekarang rata-rata di harga 100. Nah, tetapi dengan banyaknya masukan-masukan itu pemerintah tetap bersikuku waktu itu tidak menaikkan harga BBM. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Presiden Prabowo komitmen terus berpihak kepada rakyat kecil, terus berpihak kepada rakyat di seluruh Indonesia agar tidak terkena dampak dari situasi global ini. Tapi pada akhirnya BBM yang tidak bersubsidi itu harus dilakukan penyesuaian. Nah, itu yang kedua. Terkait dengan tuntutan ketiga ya, saya pikir kita bersepakat bahwa pemerintah tidak boleh melakukan pemborosan anggaran. Terbukti misalnya dengan kejadian yang kita saksikan sendiri, Pak Prabowo dengan banyaknya masukan-masukan dari berbagai pihak, akhirnya Pak Prabowo mengambil keputusan mencopot pimpinan BGN karena di sana ditemukan misalnya ada penyelewengan, ada penyimpangan, ada pengolahan yang tidak jujur. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Tetapi kemudian bahwa program ini kan adalah program yang sangat mulia. Program ini adalah program yang sangat bagus. Tujuannya adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia di masa depan gizinya makin baik, agar anak-anak Indonesia di masa depan kesehatannya masih makin baik, agar anak-anak Indonesia di masa depan kualitas manusianya makin baik dengan adanya MBG ini. Karena jujur saja yang melatar belakangi kenapa MBG ini kemudian dijadikan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Pak Prabowo sering berkeliling ke daerah menyaksikan begitu banyak anak-anak kita, anak-anak sekolah kita ya, yang tentu
gizinya tidak memenuhi standar. Misalnya bayangkan dia harus berangkat ke sekolah, ya, berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar, sampai di sekolah mana mungkin dia bisa belajar dengan maksimal, belajar dengan baik kalau dalam kondisi perut yang lapar. Kalau saya mau ambil sampel, Mbak, misalnya di daerah pemilihan saya di Sulawesi Tenggara. Di daerah Sulawesi Tenggara itu ada pulau-pulau. Bayangkan anak-anak kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu, melewati laut, terus kemudian sampai ke sekolah, ya, dalam kondisi lapar. Bagaimana mereka bisa konsen belajar? Bagaimana mereka bisa pendidikannya makin baik? Nah, itulah yang semua melatar belakangi sehingga Pak Prabowo kemudian menjadikan makan bergizi gratis ini sebagai program prioritas. Ya, bahwa di sana ada pengelolaan yang tidak kurang baik, di sana ada penyimpangan. Nah, itulah yang harus diperbaiki tanpa kemudian kita harus menghentikan programnya, karena ini adalah program yang sangat mulia. Tidak hanya memberi makan kepada anak-anak kita, tidak hanya memberi makan kepada ibu-ibu hamil dan para balita kita, tetapi program MBG juga ini bisa, ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa demikian, ya? Karena kita tahu sendiri, bayangkan kalau misalnya ada 30.000 dapur yang beroperasi, artinya berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan. Tentu akan menghidupkan UMKM kita. Tentu akan menghidupkan para petani kita, karena bahan bakunya diambil, sayurannya misalnya dari para petani kita. Buahnya diambil dari para petani kita. Tentu akan menghidupkan para peternak kita. Kenapa? Karena, ya, lauknya misalnya, baik itu telur, baik itu ayamnya bisa diambil oleh para peternak kita yang ada di kabupaten setempat atau di kecamatan setempat atau bahkan di desa setempat. Tentu juga akan menghidupkan para nelayan kita. Misalnya kalau misalnya lauknya adalah ikan, ya pasti akan menghidupkan para nelayan kita. Nah, di sana terjadilah perputaran ekonomi kalau semua itu berjalan dengan baik. Nah, itulah yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, tetapi di tengah perjalanan bahwa ada penyimpangan, ada penyelewengan, itu juga yang membuat beliau sangat sedih. Karena orang yang dipercayakan untuk menjalankan amanah program kerakyatan ini, orang yang dipercaya untuk menjalankan program yang sangat mulia ini, memberi makan kepada anak-anak kita, memberi makan kepada para balita kita, memberi makan pada ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah Pak Prabowo kemudian mengeluarkan instruksi agar pengelolaannya bisa diperbaiki, agar lebih transparan lagi, agar anggarannya bisa dihemat lagi. Misalnya hal-hal yang tidak penting yang kita saksikan, misalnya kaos kaki, ya, Zoom meeting ada anggarannya, ya kan, motor yang ada anggarannya yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan gizi, itu yang harus dihilangkan supaya lebih fokus. Terus kemudian refocusing program. Artinya, Mas Batra, maaf saya potong, Mas Batra. Artinya memang poin ketiga ini tidak akan mungkin dihentikan oleh pemerintah karena ini tuntutan mahasiswa. Saya mengacu pada tuntutan mahasiswa. Artinya Anda mau katakan bahwa ini tidak akan bisa dihentikan, tapi ya pemerintah berkomitmen akan memperbaiki tata kelolanya. Seperti itu. Ini program yang sangat mulia seperti saya sampaikan tadi. Sepakat dengan itu. Ya, kemudian bahwa di sana ada penyimpangan, ada penyelewengan, itulah yang harus diperbaiki. Makanya Pak Prabowo dengan kejadian ini langsung menginstruksikan kepada Kepala BKN yang baru agar tata kelolanya diperbaiki. Ya, agar anggarannya harus lebih efisien lagi, agar, ya, refocusing programnya lebih tepat sasaran lagi kepada daerah atau penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan. Siapa itu? Misalnya daerah 3T atau misalnya tempat-tempat yang dianggap bahwa disitulah yang paling membutuhkan program makan bergizi ini. Jadi sebetulnya ini adalah program yang sangat baik, yang sangat mulia, dan bisa juga berpartisipasi meningkatkan ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau misalnya programnya yang harus diberhentikan sementara, di suatu sisi ini adalah program yang sangat mulia, dan kemudian bahwa yang dituntut di sana memperbaiki penyimpangannya, memperbaiki tata kelolanya, ya kita bersepakat untuk diperbaiki semua itu, dan itulah yang harus yang harus diawasi oleh publik, dan pemerintah di bawah Presiden Prabowo kan membuka ruang itu, ya. Ya, sudah ditangkap poinnya, Mas Batra. Aparat kita dilibatkan untuk mengawasi, begitupun para masyarakat, mahasiswa ataupun DPR juga didorong untuk memperketat lagi pengawasannya agar program ini bisa lebih
tepat sasaran lagi, bisa lebih Oke. baik lagi ke depan. Ya, sudah ditangkap poinnya. Mas Bahtra, tapi pertanyaan saya begini, setelah mahasiswa kemudian menyuarakan aspirasi, adakah rencana dari istana untuk kemudian menemui mahasiswa atau memanggil mahasiswa untuk kemudian berbicara soal tuntutan mereka? Kita kan menyaksikan ya Pak Prabowo ini ya, mungkin kita harus berterima kasih dengan Pak Prabowo, satu-satunya presiden yang mengajak banyak pihak untuk terus berdiskusi, para tokoh-tokoh bangsa kita, para tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini kita sering saksikan Pak Prabowo sering memanggil meminta untuk memberi masukan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh beliau. Jadi pemerintah tidak anti kritik, pemerintah tidak alergi dengan kritik, Ya. pemerintah justru senang dengan banyaknya masukan, itu juga bisa menambah hasanah dalam hal bagaimana perumusan kebijakan nanti diambil. Kalau misalnya berbagai perspektif juga diberikan kepada pemerintah. Dan bagi hemat kami, semua tokoh-tokoh saya pikir yang punya kompetensi, yang punya pengalaman panjang, apakah itu tokoh masyarakat, apakah itu mahasiswa, apakah itu organisasi-organisasi yang sering dipanggil oleh Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo juga sangat terbuka ya. Termasuk mahasiswa, terbuka untuk ditemui? Ya bisa jadi ya, suatu saat mungkin nanti mahasiswa akan ditemui juga oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan tidak alergi dengan masukan, Pak Prabowo tidak alergi dengan berbagai pandangan-pandangan. Jadi Pak Prabowo sangat terbuka kepada semua kalangan tanpa terkecuali. Ya, Mas Bahtra, ini kan kita juga tahu bahwa rencananya besok mahasiswa akan kembali berdemonstrasi begitu ya, kemudian membawa sejumlah tuntutan baru, ada 6 poin. Nah, menurut Anda, mengapa mahasiswa kembali menggelar aksi begitu ya setelah aksi 2 hari yang lalu sudah dilakukan? Apakah ini bentuk ketidakpuasan dari mahasiswa atas respons pemerintah dari tuntutan sebelumnya? Ya, kebebasan berpendapat, berekspresi di muka umum, saya pikir itu diatur dalam undang-undang dan diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ada seseorang atau sekelompok orang, sekelompok organisasi yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang ingin menyampaikan sarannya, ingin menyampaikan kritiknya, itu sah-sah saja, tidak jadi masalah. Dan itu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu menurut hemat kami adalah dinamika. Berbeda pandangan boleh, berbeda pikiran boleh, dan itu juga akan mewarnai demokrasi kita. Tapi yang paling penting adalah tentu dalam hal menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan harus juga berbasis fakta dan berbasis data. Jadi tidak masalah apapun pandangannya, apapun masukannya, tentu juga pemerintah ya sangat terbuka. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo kan selalu menyampaikan bahwa oposisi itu juga baik dalam rangka untuk terus mengingatkan pemerintah agar di rel yang benar, di jalur yang benar, untuk mengambil kebijakan yang tentu supaya kebijakannya tepat sasaran, apalagi program-program yang sifatnya program kerakyatan ya. Oke, lalu apa indikasinya kalau pemerintah betul terbuka kemudian menerima semua masukan? Konkretnya yang bisa ditunjukkan lewat berbagai aksi yang beberapa hari terakhir ini terjadi? Ya kalau kita lihat ya di beberapa minggu terakhir banyak sekali pendapat misalnya atau kritikan yang menyampaikan bahwa ini ada pelemahan rupiah terhadap kurs dolar, terus kemudian IHSG kita turun begitu jauh. Pemerintah kan tidak tinggal diam, langsung ditindaklanjuti ya. Terus kemudian dilakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pimpinan DPR juga, makanya kami juga berterima kasih kepada Profesor Sufmi Dasko Ahmad mengumpulkan kemudian Gubernur BI dan Menteri Keuangan kita ya, agar baik itu fiskal begitupun moneternya harus berkoordinasi dengan baik. Dan apa yang terjadi kalau kita saksikan ya, dolar sekarang sudah jauh di bawah 18.000. Terus IHSG kita ya 3 hari berturut-turut terus kemudian rebound mulai naik. Itu artinya pemerintah tidak tinggal diam terhadap setiap masukan, terhadap setiap kritikan yang ditujukan kepada pemerintah. Pemerintah terus bekerja dengan baik, pemerintah terus melakukan langkah-langkah yang konkret
pemerintah terus melakukan upaya sehingga yang kita lihat hari ini ya bahwa alhamdulillah kurs rupiah sudah mulai menguat terhadap dolar, terus kemudian IHSG kita juga sudah mulai rebound, sudah mulai naik Ya. di 3 hari berturut-turut. Artinya kan pemerintah bekerja dengan baik. Jadi yakin dan percaya apapun yang disampaikan oleh semua kalangan, semua kelompok, insya Allah pemerintah terus menerima masukan, kritikan, terus kemudian pemerintah juga akan menindaklanjuti dengan bekerja secara konkret, secara nyata, dan hasilnya bisa kita lihat dan kita saksikan bersama.